Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Offering B 2018 yang beranggotakan Mia Angriana Juniarti dan Purwita Wahyuduyana akan menjelaskan mengenai model perkembangan kurikulum terintegrasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 secara tegas menyatakan bahwa substansi mata pelajaran IPA pada SMP ataupun MTS merupakan IPA terpadu. Hal ini memberi dampak terhadap guru yang mengajar di kelas dikarenakan guru memegang peranan penting dalam proses kegiatan belajar mengajar. Melalui pembelajaran IPA terpadu diharapkan peserta didik dapat membangun pengetahuannya melalui cara kerja ilmiah, bekerja sama dalam kelompok, belajar berinteraksi, berkomunikasi, serta bersikap ilmiah. Akan tetapi di sekolah pada umumnya terdiri atas guru-guru disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan biologi. Guru dengan latar belakang tersebut tentunya sulit untuk beradaptasi ke dalam pengintegrasian bidang kajian IPA. Karena mereka yang memiliki latar belakang fisika tidak memiliki kemampuan yang optimal pada kimia dan biologi. Begitu pula sebaliknya. Dikutip dari Zahro 2012 dalam tesisnya menyatakan bahwa problematika guru IPA dalam pembelajaran IPA terpadu terjadi di MTS Mathalibul Huda Melongo. Saat ini ada 7 guru IPA yang dulunya mengajar salah satu dari disiplin ilmu biologi, fisika, atau kimia secara terpisah. Kini mereka diharuskan mengajar mata pelajaran biologi, fisika, dan kimia secara bersamaan dalam mata pelajaran IPA terpadu. Dari wawancara nonformal dengan wakil kepala bidang kurikulum, menyatakan bahwa ada keluhan dari guru IPA terpadu yang menyatakan mengalami kesulitan dalam mengajar ilmu biologi, kimia, dan fisika secara bersamaan. Untuk memahami kasus tersebut, perlu kiranya kita mengetahui bersama apa sebenarnya pembelajaran terpadu atau yang biasa dikenal dengan kurikulum terintegrasi itu. Pertama, kita akan mempelajari mengenai karakteristik kurikulum terintegrasi. Konsep keterintegrasian pada hakikatnya menunjuk pada keseluruhan, kesatuan, kebulatan, kelengkapan, kompleksitas yang ditandai oleh interaksi dan interdependensi antara komponen-komponennya. Dari sana dapat kita pahami bahwa kurikulum terintegrasi adalah bentuk kurikulum yang meniadakan batas antara berbagai pelajaran dan menyajikan berbagai bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai model perkembangan kurikulum terintegrasi. Forgati menyatakan bahwa terdapat 10 model dalam kurikulum terintegrasi. Di antaranya yaitu pertama, model fragmented. Model ini merupakan model pembelajaran tradisional yang memisahkan disiplin ilmu antara berbagai mata pelajaran seperti matematika, sains, ilmu sosial, bahasa, dan seni. Model ini mengajarkan disiplin-disiplin ilmu tersebut secara terpisah, tanpa ada upaya untuk menghubungkan atau mengintegrasikannya. Model ini mengutamakan kemurnian disiplin ilmu tertentu, sehingga model ini lebih cocok digunakan untuk tingkat SMA dan universitas. Model yang kedua adalah model connected, di mana model ini berusaha menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, topik satu dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, ide satu dengan ide lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi, misalnya IPA atau IPS. Dengan model connected, siswa lebih mudah menemukan keterkaitan karena masih dalam lingkup satu bidang studi, tetapi kurang menampakkan keterkaitan interdisiplin. Model selanjutnya adalah model nested, di mana model ini merupakan model yang memadukan berbagai bentuk keterampilan, yaitu keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan isi ketika membahas suatu topik. Misalnya, ketika siswa mempelajari sistem peredaran darah, targetnya adalah memahami konsep sistem. Tetapi guru juga mengembangkan keterampilan berpikir siswa dengan cara mengeksplor siswa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dan pengaruh terhadap gangguan sistem peredaran darah. Keterampilan sosial juga dikembangkan dengan cara siswa belajar secara berkelompok. Dengan begitu, keterampilan tadi bersama-sama sebagai pengalaman belajar siswa.
Model selanjutnya adalah model sequence, di mana pada model ini topik-topik atau unit-unit antar mata pelajaran diatur dan diurutkan secara tepat satu sama lain. Materi dari dua pelajaran yang berhubungan dapat diurutkan untuk diajarkan secara paralel. Topik-topik itu dapat dipadukan pembelajarannya pada alokasi jam yang sama. Pembelajaran terpadu model sequence ini ditempuh dalam upaya mengutuhkan dan menyatukan materi-materi yang bercirikan sama dan terkait agar lebih utuh dan menyeluruh. Model selanjutnya adalah model SERT, di mana model ini merupakan perpaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran, sehingga menjadi konsep yang utuh terhadap konsep-konsep yang berserakan tersebut, sehingga menuntun siswa untuk membuka wawasan dan cara berpikir yang luas dan mendalam melalui pemahaman terhadap konsep lintas disiplin ilmu. Model selanjutnya adalah model web, di mana model ini mewakili pendekatan tematik untuk memadukan materi subjek. Model ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitannya dengan bidang studi lain. Biasanya tema yang dipilih harus tema yang fertil atau tema yang memiliki kemungkinan keterkaitan yang kaya dengan unsur atau konsep lain. Selanjutnya adalah model treated, di mana model ini merupakan model perpaduan kurikulum yang berfokus pada metakurikulum. Pembelajaran dengan model ini ditempuh dengan cara mengembangkan gagasan pokok yang merupakan benang merah yang berasal dari konsep yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya adalah model integrated, di mana model ini dimulai dengan mengidentifikasi konsep, keterampilan, sikap yang overlap pada beberapa bidang ilmu. Di sini tema hanya berfungsi sebagai konteks pembelajaran. Selanjutnya adalah model immerse, di mana model ini dirancang untuk membantu siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakaiannya. Dalam hal ini, tukar pengalaman sangat diperlukan dalam kegiatan dan disiplin dengan mengaitkan gagasan-gagasan melalui minatnya. Model selanjutnya adalah model network, di mana model ini merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pelaksanaan kurikulum terintegrasi. Untuk yang pertama yakni menentukan tema-tema yang membentuk satu kesatuan yang dapat terdiri atas ide atau konsep besar yang dapat mencakup semua ilmu atau suatu proses kerja ilmu, fenomena alam, atau masalah sosial yang membutuhkan pemecahan secara ilmiah. Proses kedua adalah menyatukan kegiatan belajar dari beberapa disiplin ilmu. Kegiatan belajar melibatkan isi dan proses dari satu atau beberapa ilmu sosial atau perilaku yang mempunyai hubungan dengan tema yang dipilih atau dikerjakan. Proses yang ketiga yaitu menyatukan beberapa cara atau metode belajar. Kegiatan belajar ditekankan pada pengalaman konkret yang bertolak dari minat dan kebutuhan murid, serta disesuaikan dengan keadaan setempat. Kemudian yang keempat yaitu proses pemilihan topik yang dijadikan isi kurikulum terintegrasi. Dilakukan langkah-langkah yaitu dengan cara mengidentifikasi topik-topik yang dijadikan bahan untuk dipelajari peserta didik agar tercapai tujuan yang dirumuskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mia. Selanjutnya, kami akan menjelaskan terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari model kurikulum terintegrasi Fakulti 1991. 1. Model fragment. Kelebihannya, adanya kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam suatu mata pelajaran, di mana peserta didik menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk setiap mata pelajaran. Dia ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Kekurangannya, keterhubungan menjadi tidak jelas, lebih sedikit transfer pembelajaran, dikarenakan peserta didik hanya belajar pada tempat dan sumber belajar dan kurang mampu membuat hubungan dengan konsep yang sejenis. 2. Model keterhubungan atau connect. Kelebihannya, konsep-konsep utama saling terhubung, mengarah pada pengulangan atau review dan risiko konseptualisasi serta asimilasi. Kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu menjadi tidak berkaitan, konten ilmu tetap fokus pada satu disiplin ilmu. Di mana pada model ini belum memberikan gambaran yang menyeluruh karena belum menggabungkan bidang-bidang pada mata pelajaran lainnya.
3. Model NES. Kelebihannya, memberi perhatian pada berbagai mata pelajaran yang berbeda dalam waktu yang bersamaan, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam suatu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu dan guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Kekurangannya, peserta didik dapat menjadi bingung dan kehilangan arah mengenal konsep-konsep utama dari suatu kegiatan atau pelajaran. Keempat, model sekuen. Kelebihannya, persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran belajar. Karena dengan menyusun kembali urutan topik bagian dari unit, guru dapat mengutamakan prioritas kurikulum daripada hanya mengikuti yang dibuat penulis dalam buku teks, serta membantu peserta didik memahami isi pembelajaran dengan lebih kuat dan bermakna. Kekurangannya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki sedikit otonomi untuk merancang kurikulum. 5. Model share. Kelebihannya, terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama dengan 2 orang guru di dalam satu tim yang akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Kekurangannya, membutuhkan waktu, fleksibilitas, komitmen, dan juga kompromi. Nah, untuk menemukan konsep kurikulum yang tumpang tindih, diperlukan percakapan yang lebih mendalam. Keenam, model jaring laba-laba atau web. Kelebihannya dapat memotivasi peserta didik, membantu peserta didik untuk melihat keterhubungan antar gagasan, karena pemilihan tema yang baik akan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Kekurangannya, tema yang digunakan harus dipilih dengan baik secara selektif agar menjadi berarti, juga relevan dengan konten yang akan diajarkan, karena banyak sekali guru yang sulit dalam memilih tema. Dan guru seringkali terfokus pada kegiatan sehingga materi menjadi terabaikan. 7. Model pembelajaran terpadu bergaur atau TRADET. Kelebihannya, peserta didik mempelajari cara mereka belajar memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya, di mana peserta didik dapat belajar bagaimana pembelajaran di masa yang akan datang sesuai dengan laju perkembangan era globalisasi. Kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah. Hubungan isi antar materi pelajaran tidak terlalu ditunjukkan, sehingga secara eksplisit peserta didik kurang dapat memahami konten antara mata pelajaran satu dengan lainnya. Kedelapan, model keterpaduan integrat. Kelebihannya mendorong peserta untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan di antara disiplin-disiplin ilmu. Peserta didik termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Kurangannya membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan waktu pengajaran yang sama. 9. Model immerse. Kelebihannya, keterpaduan berlangsung di dalam pelajar itu sendiri, di mana setiap pelajar memiliki ketertarikan pada mata pelajaran yang berbeda sehingga secara tidak langsung mereka akan belajar dari teman mereka yang lain. Kekurangannya dapat mempersempit fokus dari peserta didik tersebut. Ke-10. Model jaringan atau network. Kelebihannya, bersifat proaktif, peserta didik terstimulasi oleh informasi, keterampilan, serta konsep-konsep baru. Kekurangannya dapat memecah perhatian peserta didik, serta memungkinkan peserta didik kehilangan motivasi karena hambatan dalam mencari sumber, serta pembelajaran menjadi tidak efektif. Fogarty 1991 dalam Zulaika City tahun 2015. Namun, pada hakikatnya, ke-10 model di atas merupakan model-model kurikulum terintegrasi yang apabila diterapkan dengan baik memungkinkan tercapainya sebuah tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah terhadap kurikulum terintegrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 yang menyebutkan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk itu, dibutuhkan berbagai faktor yang mendorong terutama kurikulum yang diterapkan. Sebagaimana dalam kebijakan kurikulum 2013 yang merumuskan mata pelajaran menggunakan kurikulum disiplin ilmu, khusus di sekolah dasar dikemas kembali menjadi bagian tematik yang mengacu pada desain integrated kurikulum yang dikenal dengan istilah tematik terintegrasi. Pembelajaran terpadu dikembangkan dengan landasan pemikiran progresivisme, konstruktivisme, dan developmentally appropriate practice atau disingkat dengan DAP menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1996 dalam Trianto 2011. Prinsip utama yang dikembangkan dalam pembelajaran terpadu yaitu developmentally appropriate practice atau yang disesuaikan dengan perkembangan peserta didik, mulai dari perkembangan kognisi, emosi, dan minat. Pelaksanaan pembelajaran terpadu dilandasi oleh 2 landasan, yaitu landasan normatif didasarkan pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan landasan praktis dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi menurut Tirtoni 2018.
Baik, sekian pembahasan materi dari kelompok 1. Saya Mia Anggriana Juniarti, mewakili rekan saya, Purwita Wahyu Dwiana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.